Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endang Astuti. Saya adalah mahasiswi semester 6 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya pada semester ini mengambil kuliah telaah kurikulum IPS dengan dosen pengampu Ibu Neng Sri MPD. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan review tentang perkuliahan kami selama satu semester, yakni telah kurikulum IPS. Nah, video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester. Nah, untuk mata kuliah ini kami menelaah berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan kurikulum, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan 8 pokok pembelajaran yang sudah kami pelajari. Yang pertama adalah kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang kedua adalah kerangka dasar KTSP. Yang ketiga adalah kerangka dasar kurikulum 2013. Yang keempat adalah perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, yang poin kelima adalah standar nasional pendidikan, poin keenam standar kompetensi lulusan, poin ketujuh standar isi, dan terakhir adalah terkait dengan kurikulum merdeka belajar. Nah, pada pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, untuk kualifikasi akademik tersendiri dibagi menjadi dua, yakni kualifikasi formal dan kualifikasi non formal. Nah, kualifikasi formal adalah di mana untuk bidang formal guru harus memenuhi D4 atau 101, di mana mereka harus lulusan S1 baru bisa menjadi seorang guru. Nah, sedangkan di kualifikasi non formal adalah mahasiswa-mahasiswi non keguruan atau non pendidikan bisa menjadi guru asalkan mereka mengikuti Akta 4. Jadi walaupun sekarang mungkin kalian sedang mengambil jurusan non pendidikan akan tetapi ingin menjadi guru, nah ada solusinya zaman sekarang, yaitu bisa mengikuti Akta 4. Nah, berikutnya adalah kompetensi guru. Nah, pada kompetensi guru ini adalah aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh guru atau harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, pada kurikulum 2013 ini ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi individu, yang ketiga adalah kompetensi profesionalitas, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Adapun penjelasan dari keempat kompetensi tadi, yang pertama saya akan membahas tentang kompetensi pedagogik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, seorang guru itu tidak hanya dituntut untuk menguasai bagaimana proses pembelajaran, baik itu RPP atau pada saat proses pembelajaran. Akan tetapi, guru juga diwajibkan untuk memahami bagaimana karakter muridnya, bagaimana sifat muridnya, bagaimana psikis muridnya. Jadi, sehingga guru ini bisa memahami apa sih aspek yang harus dipenuhi oleh seorang guru agar bisa mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas. Nah, ada 4 subkompetensi yang dimiliki di kompetensi pedagogik ini. Yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam. Yang kedua ialah merancang pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, yang kelima yakni mengembangkan peserta didik. Nah, setelah kompetensi pedagogik, yang kedua yang akan kita bahas adalah kompetensi kepribadian. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Jadi, pada kompetensi kepribadian ini,
guru diwajibkan atau dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, yang dewasa, yang mantap, sehingga bisa menjadi contoh atau tauladan bagi siswanya. Jadi siswa memiliki contoh nih di sekolah, oh bagaimana bersikap baik, bagaimana bersikap sopan, bersikap santun dan lain sebagainya. Nah, pada subkompetensi kepribadian ini meliputi 5 hal. Yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Yang ketiga adalah kepribadian yang arif. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Dan kelima adalah berakhlak mulia. Nah, berikutnya adalah kompetensi profesional. Nah, yang ketiga adalah kompetensi profesional. Apa sih profesional itu? Profesional dalam kompetensi guru yakni penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Jadi, guru dituntut untuk profesional memahami konsep pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Bagaimana murid bisa mengerti kalau gurunya tidak memahami materi yang sedang diajarkan. Jadi guru dituntut untuk memahami atau menguasai materi yang akan disampaikan ke siswanya. Nah, yang berikutnya adalah kompetensi sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi sosial? Ini kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik atau lembaga sekolah atau orang-orang yang dalam sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Jadi, guru tidak hanya diwajibkan untuk memiliki interaksi sosial yang bagus dengan murid-muridnya saja, akan tetapi harus berinteraksi yang bagus juga kepada orang tua murid dan masyarakat. Kenapa sih guru harus berinteraksi kepada orang tua muridnya? Nah, menurut saya dengan guru berinteraksi atau berkomunikasi kepada orang tua murid, sehingga bisa mengontrol kepribadian atau mengontrol murid ini baik di rumah maupun di sekolah. Dengan orang tua bersinergi dengan guru, maka akan membantu atau mempermudah pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh anaknya. Baik misalnya bagaimana sih anaknya di sekolah, apakah dia rajin belajar atau dia suka ekstrakurikuler apa. Nah, guru bisa menyampaikan kepada orang tua murid, sehingga orang tua murid bisa memberikan motivasi atau semangat untuk anaknya, sehingga anaknya bisa rajin belajar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, poin yang kedua yang akan saya bahas yakni kerangka dasar KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP muncul pada tahun 2006 menggantikan kurikulum sebelumnya yakni KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang sudah diterapkan dari tahun 2004. Nah, KTSP adalah penyempurnaan dari KBK. Seperti yang kita ketahui, semua kurikulum adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama munculnya KTSP. Nah, ada 7 prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama adalah berpusat pada perkembangan dan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua adalah beragam dan terpadu. Yang ketiga adalah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat adalah relevan dengan kebutuhan hidup atau kebutuhan kehidupan. Yang kelima adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam adalah belajar sepanjang hayat. Dan ketujuh adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Jadi tidak boleh timpang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Nah, KTSP juga dikenal dengan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk baik dalam perencanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, sampai ke pelaksanaan pembelajaran. Jadi kenapa hal itu diberikan kuasa kepada sekolah? Karena sekolah memahami bagaimana apa sih kebutuhan dari siswanya gitu. Siswanya ini cocok dengan pembelajaran yang bagaimana, sehingga kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada KTSP kepada sekolah untuk merancang pembelajaran sendiri.
Nah, KTSP memiliki struktur dengan jadi struktur KTSP memiliki kesamaan dengan struktur kurikulum 2013, di mana persamaan IPS SMP itu memiliki alokasi waktu 4 jam per minggu. Nah, tadi saya sudah membahas tentang KTSP. Sekarang saya akan membahas tentang kerangka dasar dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 muncul pada tahun yang pasti 2013. Landasan munculnya yang pertama adalah landasan filosofis atau tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yakni landasan sosiologis, dikembangkan atas kondisi sosial yang terus berubah. Nah, di mana yang kita ketahui dari tahun 2006 sampai 2013 itu merupakan jangka waktu yang lumayan panjang gitu. Jadi di antara rasio tahun itu pasti banyak sekali perkembangan sosial yang sudah banyak berubah, sehingga para pelajar ini merasa bahwa kurikulum ini harus dirubah gitu, harus disesuaikan dengan apa yang terjadi pada zaman sekarang gitu, makanya harus dirubah. Yang berikutnya adalah landasan, sehingga para pelajar ini merasa bahwa kurikulum ini harus dirubah gitu, harus disesuaikan dengan apa yang terjadi pada zaman sekarang gitu, makanya harus dirubah. Yang berikutnya adalah landasan Nah, yang berikutnya adalah landasan psikopedagogis. Nah, yaitu kondisi psikologis peserta didik. Nah, balik lagi gitu dengan perkembangan zaman yang sekarang gitu. Jadi kurikulum itu juga harus melihat bagaimana kondisi psikologis atau perkembangan dari siswa atau anak gitu. Dimana perbedaan kalau pada tahun era 2006 itu teknologi dan media massa tuh tidak seperkembang pesat sekarang gitu. Jadi sedangkan pada zaman sekarang tuh siswa atau anak tuh itu sudah sangat lumrah atau sangat biasa dengan teknologi dan media sosial, sehingga pembelajaran juga harus disesuaikan dengan hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, era globalisasi itu tidak hanya mempengaruhi beberapa aspek saja gitu, melainkan mempengaruhi semua aspek seperti aspek politik, ekonomi, sosial, kesehatan, baik sampai pendidikan. Jadi kita sebagai guru atau sebagai perancang pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Nah, landasan berikutnya adalah landasan teoritis yang berisi teori atau standar pendidikan, dan yang terakhir adalah landasan yuridis yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, kurikulum 2013 sangat erat dengan pendidikan karakter gitu. Nah, kurikulum 2013 ini menganggap selain pengetahuan, siswa ini harus memiliki karakter yang kuat gitu. Jadi mereka memiliki sopan dan santun, bersosialisasi dengan baik, memiliki kepribadian yang kuat dan lain sebagainya. Nah, kurikulum 2013 juga identik dengan pendekatan scientific approach atau pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini terdiri dari 5M: mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Jadi siswa pada kurikulum 2013 ini siswa tidak hanya mengamati proses pembelajaran, tapi dia menanya, dia juga mencoba, dia juga mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Nah, kurikulum ini di mana dia menghasilkan banyak sekali model pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran. Hal itu untuk mendukung keaktifan siswa selama proses pembelajaran, sehingga bisa meningkatkan pemahaman mereka, sehingga bisa mendukung juga hasil belajar mereka maksimal. Jadi siswa didorong untuk memiliki keaktifan yang maksimal dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya adalah struktur kurikulum 2013. Nah, struktur kurikulum 2013 ini terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, adapun kompetensi intinya terdiri dari 4. KI 1-nya spiritual, kompetensi inti 1 spiritual, kompetensi inti 2 sosial, kompetensi 3 kognitif, dan kompetensi 4 keterampilan. Jadi siswa harus memenuhi 4 aspek ini gitu, 4: spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan. Nah,
tadi saya sudah membahas 3 aspek. Nah, adapun aspek berikutnya yang akan saya bahas yakni perbedaan dan persamaan dari kurikulum 2013 dengan KTSP. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah persamaan. Tapi sebelum membahas itu, semua kurikulum pasti ingin menghasilkan siswa yang bicara. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 3 aspek. Nah, sekarang aspek berikutnya yakni persamaan dan perbedaan antara kurikulum 2013 dengan KTSP. Nah, yang akan saya bahas pertama yakni persamaannya. Persamaan yang pertama yakni sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Yang kedua adalah struktur kurikulum. Nah, adapun persamaan yang kedua yakni struktur kurikulum, di mana di strukturnya sama-sama dibuat dan dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Yang ketiga adalah beberapa mata pelajaran di kurikulum 2013 masih sama dengan di kurikulum KTSP. Yang keempat yakni terdapat kesamaan esensi kurikulum, yakni seperti pada pendekatan ilmiah gitu. Jadi mereka sama-sama mendorong agar siswa aktif dalam proses pembelajaran. Nah, setelah membahas persamaannya, saya akan membahas tentang perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP. Yang pertama adalah dalam KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Setelah itu, baru menentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2006. Nah, sedangkan di kurikulum 2013 kebalikannya, yakni terlebih dahulu menentukan SKL baru menentukan standar isi. Nah, perbedaan yang kedua yakni dalam KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif. Jadi di KTSP tuh nilai adalah segala-galanya. Jadi kayak siswa harus memiliki nilai yang tinggi gitu baru memenuhi apa tujuan dari KTSP. Nah, sedangkan kurikulum 2013 menekankan pada aspek kompetensi lulusan, yaitu pada keseimbangan soft skill dan hard skill. Jadi siswa itu tidak hanya didukung atau dituntut untuk memiliki nilai yang bagus atau soft skill, melainkan juga memiliki hard skill sebagai pendukung mereka dalam pembelajaran seperti ekstrakurikuler gitu, ekstrakurikuler pramuka ataupun OSIS dan seperti olimpiade dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah perbedaan yang ketiga yakni dalam KTSP di jenjang SD menggunakan tematik terpadu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Jadi hanya 3 kelas yang menggunakan tematik terpadu. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013 tematik terpadu ini digunakan untuk ke 6 kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Jadi seluruh kelas menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Nah, perbedaan yang keempat adalah dalam KTSP jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 kebalikannya, jumlah jam pelajaran per minggunya lebih banyak, akan tetapi mata pelajarannya lebih sedikit. Nah, poin yang berikutnya yakni yang kelima, dalam KTSP standar proses dalam pengembangan dari kurikulum 2013 dengan KTSP. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah persamaan. Tapi sebelum membahas itu, semua kurikulum pasti ingin menghasilkan siswa yang bicara. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 3 aspek. Nah, sekarang aspek berikutnya yakni persamaan dan perbedaan antara kurikulum 2013 dengan KTSP. Nah, yang akan saya bahas pertama yakni persamaannya. Persamaan yang pertama yakni sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Yang kedua adalah struktur kurikulum. Nah, adapun persamaan yang kedua yakni struktur kurikulum,
di mana di strukturnya sama-sama dibuat dan dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Yang ketiga adalah beberapa mata pelajaran di kurikulum 2013 masih sama dengan di kurikulum KTSP. Yang keempat yakni terdapat kesamaan esensi kurikulum, yakni seperti pada pendekatan ilmiah gitu. Jadi mereka sama-sama mendorong agar siswa aktif dalam proses pembelajaran. Nah, setelah membahas persamaannya, saya akan membahas tentang perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP. Yang pertama adalah dalam KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Setelah itu, baru menentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2006. Nah, sedangkan di kurikulum 2013 kebalikannya, yakni terlebih dahulu menentukan SKL baru menentukan standar isi. Nah, perbedaan yang kedua yakni dalam KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif. Jadi di KTSP tuh nilai adalah segala-galanya. Jadi kayak siswa harus memiliki nilai yang tinggi gitu baru memenuhi tujuan dari KTSP. Nah, sedangkan kurikulum 2013 menekankan pada aspek kompetensi lulusan, yaitu pada keseimbangan soft skill dan hard skill. Jadi siswa itu tidak hanya didukung atau dituntut untuk memiliki nilai yang bagus atau soft skill, melainkan juga memiliki hard skill sebagai pendukung mereka dalam pembelajaran seperti ekstrakurikuler gitu, ekstrakurikuler pramuka ataupun OSIS dan seperti olimpiade dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah perbedaan yang ketiga yakni dalam KTSP di jenjang SD menggunakan tematik terpadu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Jadi hanya 3 kelas yang menggunakan tematik terpadu. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013 tematik terpadu ini digunakan untuk ke 6 kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Jadi seluruh kelas menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Nah, perbedaan yang keempat adalah dalam KTSP jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 kebalikannya, jumlah jam pelajaran per minggunya lebih banyak, akan tetapi mata pelajarannya lebih sedikit. Nah, poin yang berikutnya yakni yang kelima, dalam KTSP standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 proses pembelajaran pada tiap-tiap tema dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang terdiri dari 5M tadi. Nah, yang keenam adalah dalam KTSP TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013 ini TIK menjadi media pembelajaran gitu. Jadi tidak ada mata pelajaran TIK sekarang. Akan tetapi semua proses pembelajaran menggunakan TIK gitu, baik itu media masanya maupun alat-alat atau prasarana yang ada di sekolah. Nah, berikutnya yakni yang nomor 7, dalam KTSP penilaiannya lebih dominan pada aspek kognitif. Sedangkan pada kurikulum 2013 penilaiannya menggunakan penilaian autentik. Nah, berikutnya yakni nomor 8, pada KTSP pramuka tidak menjadi ekstrakurikuler wajib, sehingga hanya menjadi ekstrakurikuler pilihan. Jadi siswa tidak harus mengikuti pramuka. Berbeda dengan pada saat kurikulum 2013 sekarang, di mana semua siswa diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Dan menurut saya ini kebijakan yang sangat bagus gitu, di mana di dalam ekstrakurikuler pramuka banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Kayak contohnya dia bisa lebih disiplin, dia lebih peduli dengan alam, dia lebih peduli dengan sosial, dia lebih tegas dan lain sebagainya. Jadi kayak banyak sekali hal yang bisa dipelajari oleh siswa di ekstrakurikuler pramuka. Nah,
Poin yang nomor 9 adalah dalam kurikulum KTSP, penjurusan di SMA atau sekolah menengah atas itu dimulai pada kelas 11. Jadi pada saat pertama masuk di kelas 10 siswa semuanya dinetralkan gitu. Jadi mereka belajar. Adapun poin ke-9 dari perbedaan antara KTSP dengan kurikulum 2013, yakni pada KTSP penjurusan di SMA atau sekolah menengah atas mulai dilakukan pada saat kelas 11. Jadi tahun pertama murid, yakni pada kelas 10 mereka semua di kelas yang netral gitu. Jadi mereka tidak ada penjurusannya. Baru setahun kemudian mereka melakukan penjurusan. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013 gitu. Kurikulum 2013 ini langsung pada saat kelas 10 atau pada saat mereka selesai melakukan pendaftaran ulang, mereka akan dites sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bidang yang mereka tertarik untuk masuk ke jurusan kelas masing-masing. Ada baik jurusan yang IPA, IPS, bahasa, untuk alia itu madrasah alia, ada agama dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kebijakan di kurikulum 2013 ini sudah sangat bagus gitu, sehingga apalagi kan sekarang untuk masuk ke universitas itu sangat susah kan ya. Jadi menurut saya siswa harus mulai ditekankan dari kelas 10 gitu. Jadi mereka harus masuk ke jurusan yang sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan di universitas nanti, sehingga mereka bisa memiliki persiapan yang panjang selama 3 tahun untuk persiapan masuk universitas. Nah, poin yang ke-10 adalah dalam KTSP BK atau bimbingan konseling lebih pada menyelesaikan masalah. Hal ini benar adanya gitu. Saya merasakan itu pada saat saya SMP gitu. Jadi KTSP ini hanya berperan untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi dia hanya istilahnya keluar dari ruangannya itu hanya pada saat ada siswa yang bertengkar atau ada siswa yang bermasalah atau ada siswa yang bolos dan lain sebagainya gitu. Jadi dia tidak ikut campur akan hal lain selain dengan jadi dia hanya berhubungan dengan istilahnya siswa yang bermasalah. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013, BK atau bimbingan konseling lebih menekankan pada kompetensi siswa gitu. Dan ini saya sangat setuju gitu. Jadi selain wali kelas BK ini bisa menjadi teman berbagi untuk siswa gitu. Jadi BK atau guru BK bisa menjadi pembimbing gitu. Jadi kayak misalnya siswanya lagi bingung, Pak seharusnya kami mengambil ekstrakurikuler apa, atau Pak saya seharusnya menggeluti bidang mana. Jadi BK ini bekerja sama dengan siswa gitu untuk menggali kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh siswanya gitu. Apakah dia, kalau dia suka olahraga berarti dia didorong untuk masuk ke ekstrakurikuler olahraga, atau dia suka belajar IPA atau IPS, itu bisa juga didorong untuk masuk ke olimpiade. Nah, poin yang ke-11 adalah pada KTSP kapasitas jam pelajaran atau jumlah jam pelajaran lebih sedikit daripada jumlah mata pelajaran. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013 kebalikannya. Nah, perbedaan yang terakhir atau poin yang ke-12 yakni pada KTSP mata pelajaran Pancasila digantikan oleh PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Akan tetapi berubah lagi pada saat ganti kurikulum ke kurikulum 2013 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, poin berikutnya yang akan saya bahas yakni tentang standar nasional pendidikan. Nah, pada standar nasional pendidikan ini yang akan saya bahas hanya 3, yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Nah, yang pertama yakni standar kompetensi lulusan. Apa sih yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan? Yakni mencakup kompetensi apa yang harus dicapai oleh anak pada mata pelajaran tertentu atau satuan pendidikan tertentu. Jadi pada standar kompetensi lulusan ini ada hal-hal gitu, misalnya pada saat mata pelajaran PAI pendidikan agama Islam pada SMP, jadi dia harus menguasai misalnya memiliki sikap yang seperti ini, memiliki pengetahuan ini dan itu. Jadi semuanya sudah terangkum dalam standar kompetensi lulusan. Jadi siswa bisa dikatakan lulus pada suatu mata pelajaran apabila memenuhi kompetensi lulusan ini gitu. Nah,
SKL atau standar kompetensi lulusan telah mengalami perubahan 3 kali. Jadi yang harus yang saya ketahui ternyata setelah belajar telah kurikulum, apabila satu standar pendidikan itu berubah, maka akan merubah yang lainnya juga gitu. Jadi kalau standar isi berubah, begitupun standar kompetensi lulusan, begitupun dengan standar proses. Nah, tadi SKL sudah mengalami 3 perubahan. Yang pertama itu Permendiknas tahun 2003 nomor 23 tahun 2006, yakni SKL Satuan Pendidikan, Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran, dan SKL Mata Pelajaran. Nah, nomor 2 yakni Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Lebih terperinci yakni mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi setiap perubahan itu memperbaiki peraturan yang sebelumnya. Jadi kayak mungkin ada hal yang belum jelas dari peraturan pemerintah sebelumnya, langsung diperbaiki di peraturan yang berikutnya. Nah, perubahan yang ketiga yakni Permendikbud nomor 20 tahun 2016 lebih menyempurnakan lagi, yakni dia menjabarkan bagaimana dimensi pengetahuan lebih terperinci, yakni termasuk ke metakognitif, faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, tentang standar kompetensi lulusan berikutnya ya di standar isi gitu. Standar isi yakni untuk melihat cakupan materi gitu. Di sini harus sebuah materi itu harus memenuhi standar isinya gitu, harus terdapat ini dan itunya. Nah, sama standar isi juga sudah mengalami 3 kali perubahan, antara lain yang pertama Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yakni memiliki struktur yang hampir sama dengan kurikulum 2013, yakni terdapat SK standar kompetensi dan KD atau kompetensi dasar. Yang kedua yakni Permendikbud tahun 2013, yakni kompetensi yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, serta sikap keterampilan. Perubahan yang terakhir atau ketiga yakni Permendikbud tahun 2016, di mana dia yang pastinya menyempurnakan peraturan-peraturan tahun sebelumnya, yakni tentang kompetensi inti. Nah, berikutnya yakni standar proses. Nah, standar proses adalah berupa proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi standar ini menjadi standar apa sih yang harus dilakukan oleh guru pada saat mempersiapkan proses pelaksanaan pembelajaran. Sama juga standar proses ini sudah mengalami 3 kali perubahan. Yakni antara lain yang pertama Permendiknas nomor 41 tahun 2007 berbasis student center. Jadi siswa menjadi pusat pembelajaran. Akan tetapi menurut saya pada tahun 2007 ini masih banyak kok gitu. Jadi masih banyak, bahkan sampai sekarang pembelajaran itu menggunakan berbasis teacher center gitu. Jadi pembelajaran hanya berpusat pada guru tanpa melibatkan siswanya. Nomor 2 yakni Permendikbud nomor 65 tahun 2013 berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah Permendikbud tahun 2016 lebih merincikan tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi kata-kata operasional gitu. Jadi kayak lebih merincikan lagi. Nah, adapun pembahasan terakhir yang akan saya bahas yakni tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, tadi kita sudah bahas tentang KTSP dan sudah bahas tentang kurikulum 2013. Kok tiba-tiba ada istilah kurikulum Merdeka Belajar? Nah, istilah Merdeka Belajar ini pertama kali muncul pada saat Bapak Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang sedang menjabat, yakni Bapak Nadiem Makarim, menyampaikan pidatonya pada saat Hari Guru Nasional gitu. Jadi dalam pidatonya ini beliau menyampaikan bahwa melakukan perubahan kita akan mengalami perasaan tidak nyaman dan akan merasakan banyak sekali tantangan gitu. Dan menurut saya ini sangat benar gitu. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan, yang pastinya perubahan ke arah yang lebih baik lagi, kita akan merasa tidak nyaman gitu, karena kita akan mendobrak gitu atau merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk gitu. Dan aja banyak sekali tantangan gitu. Jadi kita harus merubah diri kita sendiri untuk merubah orang lain gitu.
Terus Merdeka Belajar ini juga mengusung pembelajaran yang tidak membebani baik pihak guru maupun pihak siswa gitu. Jadi baik segi psikis sih terutama gitu, segi psikis itu tidak terlalu membebani baik pihak guru maupun pihak siswanya gitu, baik proses pembelajarannya lebih mudah dipahami atau bagaimana gitu. Akan tetapi karena Merdeka Belajar ini baru gitu istilahnya gitu, baru 2019-2020 ini, jadi istilahnya banyak hal yang masih harus diperbaiki atau dibahas untuk memantapkan lagi kurikulum ini gitu. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini memunculkan 4 pokok kebijakan. Yang pertama yakni UASBN. UASBN atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional. Nah, Permendikbud nomor 43 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ujian UASBN ini gitu. Nah, nomor 2 yakni ujian nasional. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, ujian nasional ditiadakan gitu atau terakhir dilaksanakan pada tahun ini, tahun 2020 gitu. Nah, UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter gitu. Akan tetapi dua istilah ini masih terasa asing gitu, makanya tadi kayak Bu Nay juga udah bilang kan bahwa untuk merubah suatu kurikulum itu butuh proses yang panjang gitu. Jadi untuk menjelaskan tadi apa sih asesmen kompetensi minimum gitu, apa sih survei karakter itu, pemerintah atau kementerian harus banyak atau sering memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk mereka memahami istilah ini yang dijadikan pengganti ujian nasional. Nah, yang ketiga adalah RPP. Kebijakan yang ketiga adalah RPP. Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP gitu. Penyusunan RPP dilakukan secara efektif dan efisien dan berorientasi pada siswa. Pada kebijakan sebelumnya, yakni Permendikbud nomor 22 tahun 2016, terdapat 13 komponen RPP. Jadi kayak ada yang sampai 23 lembar saking harus memenuhi 13 komponen tadi gitu. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar ini hanya 3 poin, yakni tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dan hal ini populer dengan RPP 1 lembar gitu. Akan tetapi saya setuju juga dengan pendapat Bu Neng gitu. Kayak masa sih 1 lembar gitu, walaupun dia potret gitu, dia nggak bakal cukup gitu untuk memuat tujuan pembelajaran, apalagi langkah-langkah pembelajaran menurut saya sangat panjang gitu, dari pembukaan, inti, sampai ke penutup. Nah, hal terakhir yang dibahas di kurikulum Merdeka Belajar ini yakni sistem zonasi, di mana Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPGB terdapat penambahan, contohnya kuota penerimaan beasiswa lewat jalur prestasi yang semula 15% sekarang menjadi 30%, serta terdapat penambahan jalur yakni jalur afirmasi. Sekian penyampaian singkat saya tentang 8 pokok pembelajaran tadi. Kesan saya adalah saya memiliki banyak sekali pengetahuan baru berkat mata kuliah ini gitu. Jadi saya mengetahui, oh berarti kalau siswa itu bisa dikatakan lulus di satuan pendidikan misalnya sekolah dasar, dia harus memenuhi ini gitu, atau enggak kalau menjadi guru tuh harus memenuhi kompetensi apa saja sih gitu, harus memiliki kompetensi apa saja sih gitu. Jadi kayak saya memiliki banyak pengetahuan baru juga gitu, serta saya sangat suka dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Neng gitu dengan menggunakan video YouTube. Jadi beliau menyampaikan di videonya gitu apa saja sih misalnya materi-materi yang sedang dipelajari gitu. Jadi menurut saya itu sangat mudah dipahami gitu. Terima kasih banyak atas 1 semesternya, Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami, terutama saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan di video ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.